Shalom semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara All by Grace kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ikut acara All by Grace kali ini. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua pemirsa yang mengikuti acara ini. Biar kami semuanya boleh beroleh bahagian yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami, yang tak akan terambil dari kami. Kami semua boleh diberkati, mengalami kasih kuasa-Mu, dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Menjadi pemenang sejati, itu yang Tuhan kehendaki. Kasih karunia Dia beri, meneguhkan dan menyertai. Menjadi pemenang sejati, berjuang iman ditekuni. Sadar diri, bangun diri, setiap hari raih prestasi. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Menjadi pemenang sejati, itu yang Tuhan kehendaki. Kasih karunia Dia beri, meneguhkan dan menyertai. Menjadi pemenang sejati, berjuang iman ditekuni. Sadar diri, bangun diri, setiap hari raih prestasi. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Tuhan menolongku, menyertai, ku menang dengan pasti. Dalam kehidupan, tak seorang pun senang dengan kata mengalah, apalagi kalah. Karena dalam konsep pikiran kebanyakan orang, mengalah berarti kita lemah. Mengalah berarti kita kalah. Jika diberi kesempatan untuk memilih, kebaikan manusia pasti akan pilih menang daripada mengalah, apalagi kalah. Ya, karena dalam benak kebaikan manusia, mengalah atau kalah bakalan posisinya di bawah orang lain. Harga dirinya jadi rendah, dia akan terhina, dia mungkin bisa dihina oleh manusia lain. Sebaliknya, jika menang, yang terbayang ialah bakalan dirinya akan dipuji, disanjung, dibanggakan orang, posisi dan harga diri pasti ada di atas orang lain, promosi, prospek masa depan pasti cemerlang. Minimal itu yang diimpikan oleh setiap manusia. Sah-sah saja bila kita menang, selalu menang, atau bertahan menjadi pemenang. Namun yang disayangkan adalah tidak sedikit manusia yang menang di atas penderitaan orang lain. Dengan tega dia mengorbankan orang, bahkan ada juga manusia yang menghalalkan segala cara dan sepak terjang demi bisa mencapai kemenangan sekalipun curang. Ya, dalam kenyataan sungguh ada manusia yang terkesan kalah karena mengalah. Namun pada akhir kisahnya, malah manusia tersebut
menang dengan gegap gempita, menang dengan legal, menang dengan elegan. Ya, tema All by Grace kali ini adalah mengalah untuk menang. Mari kita pelajari alasan-alasan dasar mengapa harus mengalah untuk menang. Ya, alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena kita mengerti mengalah berarti kita mengerti untuk menang. Mengalah bukan berarti kita kalah, melainkan dengan mengalah kita berada pada posisi menang. Ya, dalam kehidupan baik keluarga atau secara umum, studi atau bermasyarakat, bergereja, dalam pelayanan, apalagi dalam dunia usaha. Istilah mengalah merupakan suatu topik yang sangat sulit untuk dihindari. Karena manusia pada umumnya cenderung egosentris, egois, mementingkan diri sendiri. Maunya menang dalam segala hal, di setiap waktu maupun di setiap tempat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah terang dan garam, kita juga adalah saksi, kita juga adalah utusan Tuhan di tengah-tengah dunia nyata. Dalam menyikapi adanya manusia yang ngotot bahkan menghalalkan segala cara demi untuk merebut kemenangan, seharusnya kita bersedia mengalah daripada kita ikutan ngotot berargumentasi pengen menang juga. Ya, terkadang hanya dikarenakan hawa nafsu, tidak mampu menolak sifat kedagingannya, ya, atau gengsi kita rasanya ternoda, atau gengsi kita terganggu, dan kalkulasi-kalkulasi lainnya. Tanpa mengalah dapat berakhir fatal. Teman bisa saja menjadi lawan, persahabatan bisa rusak, bahkan sisi kejiwaan kita akan sangat terpengaruh untuk marah, untuk protes, bisa juga tertekan, dendam, bahkan ingin membalas dendam, dan seterusnya. Ya, sebagai pendeta, saya sering berkecimpung juga untuk di dalam konseling pranikah, atau juga konseling untuk rumah tangga suami istri khususnya. Ya, sering kami katakan, adalah indah dalam menjalani kehidupan ini, kita menganut falsafah hidup sebagai berikut. Yang pertama, menghadapi masalah besar, ya kecilin aja. Masalah kecil, anggap tidak bermasalah. Jika tidak ada masalah, jangan ciptakan masalah. Ya, dengan demikian, kehidupan keluarga atau kehidupan di tengah-tengah orang lain, orang banyak di masyarakat, kan kehidupan kita akan jadi tenang, teduh, tanpa ada pergolakan, tanpa ada pertentangan atau berargumentasi, ataupun pertengkaran dan lain sebagainya. Demikian juga yang berikutnya terhadap suami istri. Jauhilah perdebatan soal siapa menang, siapa kalah, soal benar atau salah, soal baik atau kurang baik. Karena kita mau menganut sikap aku mengalah, rugi juga tidak seberapa. Kalau aku menang, keuntungan yang kuperoleh juga tidak seberapa. Ya sudahlah, mengalah saja. Ya. Yang ketiga adalah waktu untuk hidup bersama di dunia ini yang fana itu sebenarnya sangat singkat. Setiap manusia sama rata beroleh waktu 24 jam setiap hari dalam menjalani kehidupan ini. Untuk waktu yang sesingkat itu, dalam kehidupan fana, hidup berbahagia, membahagiakan, sering terasa kurang kesempatan. Ya, mengapa kita harus menguras waktu untuk saling bertentangan? Dan bagian yang keempat yang perlu falsafah ini, beberapa kata berikut jangan kurang atau pelit untuk kita ucapkan. Tolong dong, maaf atau sorry, ya, terima kasih, thank you, ya, atau kamu baik deh. Ya, bukan ngeledek. Ya, pernah seorang ibu tinggal bersama anak dan mantu. Saat anaknya ini mengerti ya untuk mengucapkan kata tolong, terima kasih, ya kedengaran sama ibunya. Ibunya ini kurang senang karena beda generasi. Ya, dalam kehidupan ibu waktu masih muda, tidak pernah terima suaminya ngomong tolong mak, ya,
atau terima kasih. Maka dia berkata kepada anaknya itu, dia bilang, ngapain kamu begitu sama istri sendiri? Apa-apa minta tolong, ucapkan terima kasih. Nggak perlu itu. Mama dulu juga oke-oke aja, buktinya kita hidup sampai sekarang tidak masalah. Nah ini beda persepsi. Namun yang indah, falsafah ini kita terapkan. Kita hidup rukun, bahagia, orang pun ikut dibahagiakan. Ya, kalau minta tolong bukan berarti kita jadi diremehkan atau bisa dihina. Ya, kita bukan jadi kalah. Kita justru mengerti, mengalah bahwa kita butuh pertolongan orang, kita katakan tolong. Bagaimana dengan pegawai? Ya terserah, kalau kamu mau lakukan, itu sangat indah. Pegawaimu akan sangat-sangat senang bila dia merasa dihargai. Ya, karena manusia tidak ada yang super, tidak ada yang serba bisa. Ya, saya pernah punya usaha, punya pegawai juga banyak, namun saya selalu menerapkan hal demikian. Ya, saya nggak ngerti untuk melakukan apa yang pegawai saya lakukan, tapi saya membutuhkan dia untuk menolong saya. Maka saya berkata, tolong dong, kamu tolong selesaikan ini boleh nggak? Ya, bantu saya lakukan ini. Kita tidak terhina. Ya, dan kalau kita pernah salah, ya katakanlah sorry terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua apalagi. Ya, jangan kita gengsi dan pertahankan diri seolah-olah kalau kita ngomong maaf atau sorry berarti kita kalah dong kita. Jangan punya sikap demikian. Demikian juga terima kasih dan ucapkan kata-kata pujian ya kepada orang sesama setiap hari. Katakan, kamu baik ya, aduh kamu bajunya bagus dan lain sebagainya. Orang akan senang, jadi hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Oke? Ketika kita mengerti, mengalah berarti kita mengerti untuk menang, karena mengalah belum tentu kalah. Menang ditentukan oleh kesempatan, tempat, dan waktu yang tepat. Menurut Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11 mengatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam terjemahan bahasa Mandarin, bagian waktu dan nasib dialami mereka semua. Di sana dikatakan Sualing Tao Chung dan Secai Hu Tang Se De Jiwei. Artinya apa? Apapun yang terjadi dengan manusia itu sangat tergantung kepada kesempatan pada waktu itu. Ya, dalam bahasa Inggris terjemahannya berkata, it is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Nah, Anda kalau pelajari lagi dalam Mazmur pasal 9, kita mengalah bukan berarti kita kalah. Kalau kita mengerti mengalah, berarti kita mengerti untuk menang. Karena dalam Mazmur 9, kalau baca ayat 1 sampai 10 saja Anda baca, perhatikan. Ya, kita punya Tuhan yang juga adalah hakim yang adil. Dia duduk di atas singgasana, di atas tahtanya, dan dia pula yang akan menghakimi dengan adil dan kebenaran. Dia akan membela kita pada waktunya. Kita akan lihat bahwa saat dia turun tangan, yang sementara diperlakukan dengan dirugikan atau dengan tidak layak, katakanlah kita dipaksa harus mengalah, atau harusnya kita menang, tapi kita harus terima vonis ataupun juri menentukan bahwa kita kalah. Jangan kecil hati, karena hakim yang adil, hakim yang benar itu Tuhan. Menang kalah sementara di dunia ini mungkin jadi permasalahan, tetapi di mata Tuhan menang dan kalah itu jauh lebih penting yang kekekalan nanti. Ya, siapa yang menang sebenarnya di mata Tuhan, penilaiannya adalah yang paling tepat. Dia adalah juri, dia adalah hakim yang paling adil dan paling tepat. Ya, kenapa kita mengerti mengalah berarti mengerti untuk menang? Bagian B adalah segala sesuatu yang terlihat, yang terjadi belum tiba pada kesudahannya. Ya, saat ini dia
main curang, dia menang, oh kita dikalahkan atau kita mengalah, ya kelihatannya dia beruntung, kita rugi dan lain sebagainya. Belum sampai kesudahannya, ya. Kita punya Tuhan yang mengawasi kehidupan setiap umat manusia. Tuhan akan menyatakan penghakimannya dengan tepat, dengan benar, dan dengan adil. Ya, jadi kalau lihat dia mujur, lihat berbuat jahat, dia curang, dia kayaknya, waduh, gengsinya naik, dia tenang dan dia senang, dia bahagia, dia beruntung. Belum kesudahannya. Ya, belum kesudahannya. Karena saat Tuhan turun tangan, ya bukan kita menghakimi, bukan kita mensyukuri atau mengutuki. Pokoknya kita mengalah deh. Kita mengerti mengalah, kita mengerti untuk menang. Dan bagian C, kalau kita mengerti mengalah, kita juga mengerti untuk menang karena Tuhan adalah juri, Tuhan adalah hakim yang akan bela. Dia menghakimi dengan adil dan dengan kebenaran. Siapa pemenang yang paling tepat? Ya, ini tadi kita bahas di depan bagian A itu. Ya, Mazmur pasal 9 akan jelas kalau engkau baca dengan teliti. Dan selanjutnya adalah kalau kita mengerti mengalah, berarti kita mengerti untuk menang. Kenapa? Alasannya adalah kita mengerti meneladani tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Di antaranya adalah katakanlah Abraham, katakanlah Ishak, katakanlah Yusuf, apalagi Tuhan Yesus yang menjadi teladan yang utama yang harus kita contoh. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Coba bayangkan aja, dari sisi ketuhanannya atau sisi kemanusiaannya. Tuhan Yesus saat dipaku di kayu salib, saat dia diolok-olok, saat dia dibuli, saat dia diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak benar. Dia harus menderita, padahal dia tidak perlu menderita. Dia yang tidak berdosa, dia anggap berdosa, dan dijatuhkan hukuman yang keji di atas kayu salib. Bahkan dipakaikan mahkota duri. Dia diolok-olok dan lain sebagainya. Pada saat itu, dari sisi ketuhanannya, dia punya otoritas. Dia tinggal perintahkan saja malaikat turun membasmi semua orang-orang yang menganiaya dia. Dia tinggal perintahkan malaikat untuk turun, untuk membereskan semua orang-orang yang berbuat jahat terhadap dia. Tetapi Yesus mengalah. Dia mengalah karena dia mengerti untuk menang. Dan umurnya cuma 33 tahun setengah. Begitu muda sudah meninggalkan dunia. Anda lihat pengaruh Yesus terhadap dunia hingga saat ini. Lebih dari 2000 tahun. Ya, semua lutut harus bertelut. Semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang benar, dia Tuhan yang luar biasa. Karena itu, jangan berkecil hati. Saat kita mengerti mengalah, bukan kita kalah, tapi sebaliknya, kita justru mengerti untuk menang. Ya, alasan berikutnya adalah kita beriman pada janji Tuhan. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, oleh karena itu sepanjang kehidupan kita di posisi apapun juga, dalam dunia apapun juga, dalam bentuk apapun juga, baik di tengah-tengah keluarga, kehidupan suami istri, kehidupan keluarga, ataupun di gereja dan pelayanan, ataupun sebagai pengusaha. Tidak ada satu waktu yang akan berlalu dengan sia-sia tanpa pengawasan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Setiap hari adalah hari kita diproses, kita dibentuk, karena Tuhan ingin membentuk kita menuju kepada suatu bejana yang mulia, yang siap untuk dipakai oleh Dia, untuk tujuan yang mulia. Ya, mungkin salah satu bagiannya ialah kita merasa sedih,
kita merasa dirugikan saat kita mengalah, terpaksa mengalah, harus mengalah, tidak masalah. Karena dia akan membela kita. Kita sedang dibentuk, ya, tanpa kita sadari. Kita sedang mencerminkan kehidupan rohani yang indah, ya, hidup memiliki karakter Kristus yang kita pancar nyatakan. Karena Kristus pun mengalah dan kita pun mengalah. Ya, jadi kita bagaikan bencana, siap dibentuk oleh Tuhan. Untuk tujuan Tuhan bisa pakai dengan indah dan mulia. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
Nah, alasan yang kedua, mengapa kita mengalah untuk menang? Yaitu, kita mengalah untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, kita harus mengerti mengalah yang bukan sekedar asal mengalah, tetapi kita mengalah yang memiliki tujuan jelas, yaitu agar nama Tuhan dipermuliakan. Mengalah sebagai manifestasi hidup yang misioner, dengan menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi saksi. Ya, kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, kita tahu posisi kita. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah diubahkan, dipulihkan Tuhan, kita telah ditargetkan Tuhan, diutus untuk menjadi saksi, menjadi terang dan garam. Hidup kita ini ada dampak pengaruhnya yang luar biasa. Saat kita mengalah, kita sedang melakukan sesuatu yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, jadi kalau kita ngerti posisi kita setelah kita diselamatkan, diampuni dosa, dibenarkan, terima kuasa menjadi anak Allah. Apalagi kita jelas, kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk pergi menghasilkan buah. Berarti hidup kita ini ada misi yang harus kita genapi. Kita menjadi terang dan garam adalah bagian daripada tugas pokok dan fungsi kita. Hidup menghasilkan buah demi memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, ya kita harus mengerti, kita mengalah dengan tujuan agar nama Tuhan dipermuliakan. Bagian B-nya ialah, kalau kita mengalah, karena kita yakin diri kita telah berada di jalan kemenangan dari Tuhan melalui Kristus Yesus. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Oleh karena itu, kita kalau mengalah, kita punya tujuan akhir ialah nama Tuhan dipermuliakan. Ya, baik kita mengerti atau tidak, baik kita rasanya dirugikan atau tidak, percayalah, kalau kita mengalah, tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Ya, menurut pandangan dan penilaian manusia, mengalah terkesan kita memang lemah dan rendah dan kalah. Namun di dalam iman kita, kita yakin janji Tuhan bahwa Kristus telah membawa kita ke jalan kemenangan yang Tuhan akan berikan pada waktunya. Tuhan, satu hal yang pasti adalah kita mengalah, tetapi bukan kalah, melainkan kita menang. Ya, bagian C, kita mengalah untuk memuliakan Tuhan. Karena kita harus berusaha untuk menuju kesempurnaan. Sebagaimana Bapa Surgawi kita adalah sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga
adalah sempurna. Ya, ada satu kesaksian yang saya ingat, saya dengar dari seorang pendeta, dia mengatakan, ya suatu kali di zaman masih ada perdagangan budak dan masih ada ras diskriminasi. Ya, suatu hari di tempat kuliah, mahasiswa yang berkulit putih ini tiba-tiba mendatangi seorang mahasiswa yang berkulit hitam. Tanpa tanya, tanpa alasan, orang kulit hitam ini dihajar, dipukul, dan diinjak-injak sampai pokoknya orang hitam ini terkapar sampai perlu ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Dan sesampai di rumah sakit, orang berkulit hitam ini terus merenung, apa salah saya? Masa hanya karena warna kulit? Kok saya diperlakukan dengan sedemikian? Ya secara manusia, dia bisa tidak terima. Mungkin dia bisa pengen balas dendam. Mungkin dia akan panggil kawan-kawan yang berkulit hitam, ikut ayo ganyang orang kulit putih itu. Tetapi saat dia sedang berobat di rumah sakit, dia menemukan ayat yang Tuhan Yesus pesankan. Ampunilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Dia terus merenung. Ya, diriku juga bukan orang baik-baik banget. Kita manusia semua nggak ada yang layak. Nggak ada yang boleh berkata kita ini semuanya pantas untuk Yesus mati bagi kita. Kenapa Yesus mau mengampuni? Kenapa Yesus mau menyelamatkan? Kenapa Yesus mau mati bagi kita? Maka dia mengajar. Ya, untuk bisa mengampuni dan bisa mendoakan orang yang menganiaya. Karena dia sendiri pun telah memberikan teladan di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah dia merenung-renung, dia pun bertobat dengan sungguh hati. Dia pun mau untuk menerima apa pesan Tuhan Yesus itu untuk dipraktekkan dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, dia berusaha untuk mengampuni orang yang berkulit putih, mahasiswa temannya ini yang memukul dia sampai dia sekarat. Suatu hari, dua-duanya setelah lulus, masing-masing berpencar kemana-mana. Yang kulit putih ini telah dapat pekerjaan yang mantap dan dipercaya sebagai seorang pemimpin perusahaan, dan majikannya sangat mempercayai dia, dan dia bertanggung jawab untuk maju, mundur, gerak laju perusahaan itu. Keadaan ekonomi tidak selamanya baik. Pada saat itu sedang terjadi krisis. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mau tidak mau mereka harus cari bantuan bank untuk dapat kredit. Si direktur mantan mahasiswa kulit putih tersebut mencari jalan untuk memohon bantuan kredit dari bank satu demi satu, semuanya ditolak. Sampai kepada bank yang terakhir, dia antara berani atau tidak, mau atau tidak, karena terkenal bank ini paling sulit, paling ketat untuk bisa memberikan kredit. Bagaimanapun karena tidak ada jalan, dia mengajukan kredit juga. Dan diterima oleh direktur kredit bank tersebut. Dan direktur itu membalasnya dan berkata, saya akan datang meninjau perusahaanmu, saya akan melihat akan pembukuanmu di kantormu, lalu saya akan memberi kabar bagaimana permohonan kreditmu. Tiba waktunya, si direktur perusahaan menata kantor sedemikian rupa rapi, menyambut kedatangan direktur kredit dari bank yang diharapkan bisa menolong memberikan kredit. Dan saat direktur bank itu datang, ternyata dia adalah seorang berkulit hitam. Dia turun dari mobilnya dengan memegang tongkat karena dia harus dengan tongkat baru bisa berjalan. Saat berjumpa dengan sang direktur di kantornya, direktur perusahaan itu, direktur bank menyalami dia, dan direktur perusahaan ini sangat pucat
sangat gemeteran dan sangat terkejut karena ternyata direktur kredit yang akan menentukan disetujui atau tidak permohonan kredit itu adalah mantan seorang mahasiswa berkulit hitam yang dipukul oleh dirinya sendiri sampai sekarat, sampai masuk rumah sakit. Dan berakibat sampai dia sekarang pincang. Dia harus dengan tongkat dia jalannya. Si orang kulit hitam ini menyalami sang direktur perusahaan dan berkata, "Kamu kenal saya. Kamu ingat saya. Kamu pasti ingat peristiwa apa yang dulu kamu lakukan terhadap saya. Dan inilah akibatnya. Saya harus cacat, pincang seumur hidup. Saya harus berbulan-bulan di rumah sakit. Dan sekali kita salam hari ini, saya mau kasih tahu Anda. Semua peristiwa yang sudah berlalu, kita lupakan saja. Saya waktu di rumah sakit, saya sudah merenung dan saya sudah berjanji. Saya mau meneladani Yesus untuk mengampuni musuh. Dan saya mau berdoa untuk orang yang menganiaya aku, yaitu kamu. Sejak itu, saya berdoa bagimu. Saya mau mengampunimu. Lupakan saja semua perlakuanmu terhadap diriku. Betapa terharu dan betapa susah segala perasaan ada pada direktur perusahaan tersebut. Dia merasa sangat malu sekali. Orang yang dianiaya ternyata adalah orang yang sangat-sangat diperlukan untuk bisa menolong dia. Dan setelah dia periksa pembukuan sebentar, dia lihat dia perusahaan, lalu dia berkata, "Selamat. Permohonan kredit dari perusahaan ini akan saya setujui. Dan bank akan memberikan kredit kepada perusahaan ini. Tenanglah kawan. Masa lalu sudah berlalu, kita kubur. Mulai sekarang kita jalani hidup yang baru." Nah, saudara-saudari, jikalau kita bisa meneladani apa yang pernah Yesus lakukan dan ajarkan untuk kita, bukankah itu suatu tindakan yang sangat luar biasa, yang tidak mudah untuk kita temukan di tengah-tengah dunia yang mana banyak orang maunya menang, ya, maunya ngotot, ya, maunya egosentris. Dan sungguh hal ini tetap masih bisa terjadi. Dan akhirnya nama Tuhan pun dipermuliakan. Mengalah bukan berarti kalah. Akhirnya menang. Yang ketiga, alasan mengalah untuk menang adalah hasil akhir dari mengalah adalah keberhasilan atau kemenangan. Siapapun yang pernah mengalah dalam berbagai hal, di berbagai kesempatan, pasti suatu saat cenderung menjadi lemah dan tidak mampu bertekun terus untuk mengalah. Padahal dalam banyak hal, dalam banyak bentuk, di banyak kesempatan, ia telah mengalah, hanya tinggal sedikit lagi mengalah. Jika dia mengerti, pada akhirnya, ujung-ujungnya daripada mengalah adalah berkat. Saya yakin dia pasti akan dengan rela, sukacita untuk mengalah seterusnya sampai pada akhirnya. Ya, jadi keberhasilan akan dia peroleh kemenangan yang sejati. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Ya, jadi siapapun dia, jika dituntut harus mengalah terus, suatu ketika mungkin saja akan timbul protes. Mungkin akan bersungut-sungut dan berkata, mengalah sampai kapan? Mengalah bagaimana lagi? Ini pun sudah luar biasa dapat mengalah hingga saat ini. Ya, kalau kita merenungkan seluruh kisah Yusuf yang tercantum dalam kitab Kejadian pasal 30-40 lebih, ya, bagaimana dia mengalah, namun dia tidak merasa rendah atau menjadi lemah atau terhina. Sebaliknya, dia terus mengalah hingga pada akhirnya dia berhasil dan dia diberkati menjadi seorang Perdana Menteri. Ya, demikian juga kalau kita
mau belajar dari Abraham. Kisah bagaimana Abraham mengalah dengan Lot misalnya. Ya, keponakannya itu yang dia bawa serta waktu Tuhan perintahkan untuk dia tinggalkan rumah bapaknya, negerinya, sanak saudaranya. Lot ikut serta. Dan suatu saat mereka telah menjadi kaya raya. Lot pun menjadi kaya raya. Ya, keponakannya ini dengan pegawai-pegawainya timbul masalah. Dan menghadapi demikian, Abraham akhirnya mengadakan suatu rundingan dengan Lot dan dia mengalah. Ya, Anda bisa lihat di Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga 17. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjangnya, menurut lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya, nah inilah yang dimaksudkan. Alasan yang ketiga, kalau kita mengerti mengalah, pada akhirnya ujung-ujungnya yang akan kita peroleh adalah berkat ataupun kemenangan. Sementara dia berpisah dengan Lot, ponakannya itu terkesan dia rugi, terkesan dia lemah. Kenapa sih mesti ngalah sama dia? Itu kan ponakanmu, kamu yang membuat dia kaya. Tapi Abram mengerti, ujung-ujung daripada mengalah adalah, akhir dari mengalah adalah, aku bakal diberkati, aku bakal mengalami kemenangan. Ya, jadi mungkin di kehidupanmu pernah mengalami sesuatu, engkau dirugikan oleh seseorang, hakmu diambil, dan orang itu memperlakukanmu dengan tidak adil, dengan tidak benar. Ya, ngalah saja. Kalau mau direbut kembali, kalau mau dipermasalahkan, akhirnya teman pun bisa menjadi lawan. Ngapain? Kita mengalah bukan berarti kita kalah.
Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, dan apa yang kau hilang akan Tuhan gantikan. Mungkin lebih daripada orang tersebut yang telah mengambil hakmu itu. Dan engkau akan mengalami berkat, keberhasilan, dan kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Dia Tuhan yang bisa menghakimi dengan adil dan dengan sesuai kebenarannya. Karena itu kita belajar hari ini 3 alasan mengapa kita harus mengalah untuk menang. Yang pertama adalah kalau kita mengerti mengalah, berarti kita mengerti untuk menang. Yang kedua, kita mau mengalah untuk menang, tapi bukan mengalah sekedar sembarang mengalah, tapi kita mengalah dengan satu prinsip yang pasti. Aku mengalah agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga ialah kita mau mengalah karena ujung-ujungnya, akhirnya kita juga akan mengalami kemenangan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tak terpikirkan oleh kita bagaimana caranya, bagaimana besarnya jumlahnya, berkat yang akan Tuhan limpahkan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Ya, karena kita percaya kepada Dia, Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia akan mimpin dan Dia akan terus memberkati kehidupan kita yang mau hidup berkenan kepadanya dengan menjadi alatnya di dunia ini, jadi saksi, menjadi muridnya, menjadi terang, menjadi garam bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan percayalah, Dia Tuhan yang tak pernah gagal, Dia Tuhan yang tak pernah lalai. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu.
menepati janji-janjimu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami serahkan semua pemirsa ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau mengerti setiap pribadi, Engkau mengerti apa yang mereka sedang hadapi, telah hadapi, atau mungkin akan terjadi yang akan mereka hadapi di masa depan. Tuhan, mungkin di antara mereka ada yang dituntut untuk mau tidak mau terima, untuk mengalah. Namun sangat berat hatinya, dan itu pun sangat terpaksa dia lakukan. Mulai hari ini Tuhan, Kau perjelas kepadanya sehingga dia boleh terhibur dan dikuatkan bahwa jika kami mengalah bukan berarti kami kalah. Kalau kami mengerti mengalah, kami pasti mengerti untuk menang. Ya, kalau kami mengalah demi nama Tuhan dipermuliakan, tidak masalah. Dan kalau kami mengalah, pada akhirnya, ujung-ujungnya kami akan mengalami kemenangan itu dan kami akan mengalami berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar semua umat Tuhan yang mendengarkan acara ini dan menerima penyampaian uraian ini Tuhan, biar semuanya boleh mengoreksi diri dan boleh diteguhkan dan boleh dikuatkan sehingga ke depan kehidupan kami tidak pernah akan sama lagi dan kami boleh dipercepat oleh Tuhan untuk kami boleh menerima apa yang Tuhan janjikan, yaitu kami akan terima berkat dan kemenangan yang sejati yang Tuhan telah sediakan bagi kami yang takkan terambil dari kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saya mau berdoa untuk Anda yang mungkin persis Anda mengalami keadaan seperti yang diuraikan tadi. Anda mau tidak mau harus terima kalah oleh orang yang berbuat curang kepadamu dan engkau merasa engkau diperlakukan dengan tidak adil. Tapi hal itu telah engkau terima dan itu telah terjadi. Yang penting ialah hatimu jangan mendendam. Hatimu jangan simpan akar pahit dan akhirnya engkau ingin membalas dendam dan membuat suasana tambah keruh. Bahkan banyak teman-teman pun akhirnya jadi lawan kita. Marilah dengan sukacita dan dengan bahagia saja. Toh sudah terjadi. Tidak mau mengalah pun atau tidak mau kalah pun telah terjadi. Mau tidak mau kamu harus terima. Ya, sekarang kamu mengerti bahwa ini adalah bagian daripada mengalah untuk menang. Kalau kamu mengerti mengalah, kamu juga akan mengerti untuk menang. Karena itu nama Tuhan akan dipermuliakan melalui sikap karaktermu, perbuatanmu yang baik. Dan lebih dari itu, pada akhirnya engkau terima berkat, terima pembelaan Tuhan, kemenangan akan kau terima. Oleh karena itu, jika engkau mengalami hal demikian, baik dalam hal kongsi di perusahaan, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal engkau sebagai seorang pegawai, engkau diperlakukan dengan tidak baik, engkau merasa sakit hati, dan engkau merasa perusahaan tidak adil dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga antara suami dan istri, engkau merasa ada hal tertentu, masa aku mengalah terus dan lain sebagainya. Jika Anda adalah orangnya, mari datang pada Tuhan. Kita terima damai sejahtera, kekuatan baru, Tuhan menggenapi janjinya bagimu. Ayo taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita mau berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengalami, harus mau tidak mau terima, mengalah ataupun terkesan kalah karena kejadian-kejadian yang menurutnya tidak adil dan tidak benar. Dia diperlakukan dengan cara yang tidak sepatutnya dan dia dirugikan. Saat ini aku mau berdoa, biar engkau yang menghibur hatinya dan mulai dia cabut dari hatinya segala dendam, kesumat, segala amarah, segala emosi, segala akar pahit.
Tuhan Engkau cabut dalam nama Yesus, sehingga dia boleh merasa lega dan bahagia, dan dia boleh diposisikan Tuhan menjadi orang yang mengalah untuk menang, dan dia boleh diposisikan Tuhan untuk menjadi orang yang memuliakan Tuhan dengan sikap perilakunya. Bahkan lebih dari itu, pada akhirnya Tuhan, Engkau telah sediakan berkat yang Engkau curahkan bagi dia. Engkau akan memberikan kemenangan yang tepat dan pada waktunya yang Engkau lihat indah pada waktumu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, hiburkan dia, kuatkan dia, sehingga mujizat segera terjadi, lega hatinya mulai saat ini, dan dia boleh terima kenyataan ini, dan tidak lagi mendendam, dan tidak lagi ingin menuntut balas dendam. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa dan menyerah. Haleluya. Amin. Buat Anda yang sedang bergumul untuk masalah tagihan-tagihan yang tidak lagi tertagih sekian lama dan belum tertagih selama ini, engkau telah berusaha. Ayo sekali lagi, kita mau berdoa untuk tagihan-tagihan yang tidak tertagih. Mari Tuhan buka jalan. Taruh dua tanganmu di atas dada, berserah pada dia dan percaya kemuliaan Tuhan akan menyatakan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, perintahkan malaikatmu untuk menolong dia menagih tagihan-tagihan yang tak tertagih selama ini. Di dalam nama Yesus, apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi haknya, segera dia dapatkan kembali dengan pertolonganmu. Kemuliaan bagi namamu yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup menjamah hati orang-orang yang berhutang tersebut untuk segera melunasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam hal warisan, engkau merasa diperlakukan tidak adil. Engkau merasa bagianmu dicurangi. Dan engkau rasa pengen protes, pengen balas, dan ingin ribut, dan lakukan jalur hukum dan lain sebagainya. Percayalah, kalau engkau mengalah, engkau akan menang. Engkau mengalah, nama Tuhan dimuliakan. Engkau mengalah, Tuhan telah sediakan berkat yang lebih daripada apa yang kau kehilangan. Jika engkau orangnya, taruh tanganmu di atas dadamu, berdoa, lepaskan pengampunan. Berdoa untuk orang yang mencurangimu, yang menganiayamu. Dan engkau percaya, janji Tuhan pasti digenapi. Engkau sudah diposisikan Tuhan di jalan kemenangan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus bagimu. Tuhan jadikan indah pada waktunya. Engkau mengalami apa yang kau terhilang, apa yang kehilangan daripadamu, akan kau dapatkan kembali, bahkan lebih daripada itu. Mari Tuhan, kau bela hak orang yang harusnya mendapatkan porsi bagiannya, tapi dicurangi. Dan dia merasa sangat-sangat disakiti, dirugikan, dan selama ini dia menyimpan dalam batin dendam, kesumat, marah, pengen tempuh jalur hukum dan lain sebagainya, menuntut haknya kembali. Dan saat ini aku berdoa untuknya, biar dia boleh lepaskan pengampunan, dan dia boleh berdoa untuk orang yang menganiaya dia, merugikan dia, mencurangi dia. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, janjimu Tuhan kau genapi. Dia bersedia mengalah, dia akan menang, dan dia memuliakan namamu. Bahkan pada akhirnya dia akan terima kemenangan yang sejati. Dia akan terima berkat pada waktu yang Tuhan tentukan, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Biar dia boleh lepaskan pengampunan, dan dia mau berdoa untuk yang mencurangi dia, dan dia boleh dapat kelegaan kembali. Dan kami lihat mujizat akan terjadi dalam perekonomiannya. Apa yang menjadi bagiannya akan tetap dia terima kembali, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Aku berdoa untuk Anda yang terpapar virus corona positif saat ini. Apapun simptom ataupun gejala-gejala yang terjadi, jangan kita terbawa karena informasi yang kita terima, lalu kita
membayangkan kita bakal mengalami ini dan itu dan selanjutnya begini dan begitu. Jikalau engkau mau cepat pulih, bukan saja obat-obatan engkau terima dengan baik dan engkau makan dengan tepat, namun dengan iman, Tuhan sanggup untuk menolongmu, untuk mempercepat pemulihanmu. Saat ini aku berdoa untuk engkau, taruh dua tanganmu di dadamu. Tuhan, engkau lihat dia yang positif COVID. Walaupun ada gejala, namun bukan semua gejala yang dialami orang lain, dia harus antrian untuk mengalami juga. Aku berdoa Tuhan, engkau beri keringanan melalui obat-obatan yang dimakannya, ataupun Tuhan, dengan iman yang dia percaya kepadamu, mujizat segera terjadi. Dia boleh dikurangi, dia boleh dipercepat penyembuhan yang Tuhan berikan padanya, sehingga gejala-gejalanya yang orang lain alami, dia boleh terhindar untuk mengalaminya, bahkan dia boleh mengalami kemudahan dan segera pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku proklamirkan dengan segera sempurna, dia telah sembuh dari COVID yang sedang dia idap saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan, dengan segala pergumulan apapun yang engkau sedang hadapi, atau keperluan, kerinduan yang belum tercapai, agar mau didoakan, taruh dua tanganmu di atas dadamu, dan aku akan mendoakan engkau. Tuhan berkati semua pemirsa yang dengan segala kebutuhan, kerinduan, segala pergumulan hidup yang mereka hadapi, atau sakit penyakit yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Mari Tuhan, engkau melihat ke dalam hatinya, sesuai dengan imannya, jadi padanya, dan lakukan mujizat baginya, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha, ataupun masalah hukum, ataupun masalah warisan, masalah apapun juga Tuhan yang dia hadapi saat ini. Aku percaya engkau berjanji, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Maka kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jalan keluar, kami terima jamahanmu, kami terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk acara All By Grace kali ini. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus yang telah melakukan mujizat dan yang telah mengajar kami. Nah, engkau yang akan sempurnakan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami saksikan, dan apa yang telah kami alami. Dan kami akan terus-menerus setiap hari hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa yang setia yang telah mengikuti acara All By Grace ini, berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat materi engkau curahkan bagi semuanya Tuhan. Mari umat Tuhan, kita akan akhiri acara All By Grace kali ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan urapan Roh Kudus, dengan kuasanya dan pewahyuan kebenaran yang dia berikan, akan membawa engkau masuk dalam alam supernatural. Banyak mujizat akan mewarnai kehidupanmu mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Dan dengan demikian kita sudahi acara All By Grace kali ini, dan jumpa kembali di Jumat mendatang dengan waktu yang sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala
God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.